Saya pernah mendengar kalau wali itu ada yang hilang ingatan atau gila, atau wali majdzub. Apakah benar syarat jadi wali itu harus hilang ingatan ya Ustaz? Tolong penjelasannya. Begini ya saudara penanya, untuk menyebutkan bahwa syarat jadi wali itu harus hilang ingatan atau harus gila dulu, itu perlu hujah, perlu dalil. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, misalnya syarat jadi wali itu harus hilang ingatan dulu ya. Nah, selama yang kami pelajari tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa syarat jadi wali itu harus gila dulu, harus hilang ingatan dulu, tidak ada ya. Dan wali itu apa sih? Kami memilih pendapat kalau wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah ya. Jadi ketika orang tersebut dicintai oleh Allah, maka orang tersebut adalah waliullah ya. Nah, berarti jika seseorang ingin menjadi waliullah, maka orang tersebut harus dicintai oleh Allah. Kemudian bagaimana caranya agar seseorang itu dicintai oleh Allah? Maka Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian ya. Nah, jadi di dalam ayat tersebut Allah jelaskan jika seseorang ingin dicintai oleh Allah atau ingin menjadi waliullah, maka orang tersebut harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syarat jadi wali itu salah satunya harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jika ada seseorang, kemudian orang tersebut mengaku waliullah, tetapi orang tersebut tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang tersebut bukan wali ya. Misalnya ada seorang wali bermain musik, itu bukan waliullah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasul mengharamkan alat-alat musik ya, tetapi wali tersebut bermain musik, kan itu bertolak belakang ya. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, yang menghalalkan khamar atau minuman keras, yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Di dalam hadis tersebut jelas sekali Rasulullah menyebutkan akan ada yang menghalalkan alat-alat musik. Berarti hukum asal musik hukumnya haram ya. Nah, ketika Rasul menyebutkan musik itu hukumnya haram, kenapa wali tersebut malah bermain musik? Ya, ini sekedar contoh saja ya. Nah, jadi tolak ukurnya bukan gila atau tidak gila, bukan. Tetapi orang tersebut mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak ya. Ketika orang tersebut bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah, itu bukan wali ya. Rasul menyebutkan musik haram, wali tersebut bermain musik misalnya. Itu kan bertentangan ya. Atau contoh yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa paha laki-laki itu adalah aurat, misalnya ada wali yang pahanya justru terlihat, dipamerkan. Ada wali tidak pakai baju, celananya pendek, tidak menutupi paha, kemudian bermain musik segala macamnya, itu bukan wali ya.
Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika masuk masjid, maka orang tersebut harus memakai pakaian yang bagus, kemudian serba wangi. Nah, misalnya ada orang yang mengaku wali, tidak memakai baju, kemudian masuk ke dalam masjid merokok segala macam, itu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masih banyak lagi, ketika seseorang ingin menjadi wali, maka orang tersebut harus bertakwa kepada Allah, ya, seperti yang disebutkan di dalam surah Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka merasa bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi wali itu seperti itu, ya, bukan orang yang hilang ingatan. Atau sebagian masyarakat menganggap wali itu orang yang sakti, kemudian orang yang bisa terbang, kemudian orang yang bisa berjalan di atas air, atau orang tersebut bisa menyembuhkan penyakit dan sejenisnya, ya. Nah, sebagian orang menganggap wali itu ya seperti itu bukan wali, ya. Bahkan kata Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, "Saya mempunyai sahabat yang bernama Lais berkata bahwa jika kamu melihat orang bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang di udara atau bisa melayang di awang-awang, maka jangan dulu dianggap, jangan dulu dipercaya. Lihat dulu apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, ya." Nah, jadi tolak ukur orang tersebut wali atau bukan orang tersebut sakti atau bisa melayang di udara, bisa berjalan di atas air dan yang lainnya, bukan seperti itu, ya. Tetapi tolak ukur orang tersebut wali atau bukan wali, dibuktikan dulu apakah orang tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak perilakunya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai pertanyaan saudara penanya, ya.